sih yang ngira kerja pengadilan itu cuma soal sidang dan ketempal wajah. Padahal ada sistem manajemen sektor publik yang wajib kita ketahui loh. Kalian kurang sadar dari mana pengadilan agama mendapat dana dan bagaimana laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan di video ini kita akan menjelaskan Di video ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk menganalisis tujuan, sumber pendanaan, struktur, dan karakteristik anggaran dari pengadilan agama, khususnya pengadilan agama di Sanata. Jadi kami mau kalian siapkan catatan kalian dari pembelajaran para untuk mendukung transparansi hukum ini. Sekarang kita akan membahas tujuan organisasi pengadilan agama. Pengadilan agama bertujuan memberikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang beragama Islam. Lembaga ini berperan dalam menyelesaikan berbagai sengketa atau perkara, seperti perceraian, warisan, wakaf, zakat, dan ekonomi syariah. Dengan adanya pengadilan agama, setiap perkara dapat diselesaikan adil, tertib, sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kan mikir dari mana sih biaya operasional pengadilan agama Sanata? Apakah mereka cari untung kayak perusahaan swasta? Nah, jawabannya itu sama sekali enggak, karena mereka fokus murni untuk pelayanan dan sumber dananya cuma dibagi menjadi dua jalur. Yang pertama adalah PBN atau uang negara yang diturunkan lewat DIPA, dan inilah yang membiayai semua fasilitas negara dan operasional dinas, mulai dari gaji hakim dan staf, listrik, internet, sampai perawatan gedung. Hebatnya lagi, PBN juga mendanai program gratis untuk masyarakat Jawa Timur, seperti sidang keliling, pos tabung, dan perkara gratis atau podeo bagi warga kurang mampu. Nah, yang kedua, panjar biaya perkara yang dibayar masyarakat saat daftar sidang. Ingat, ini tuh murni dana titipan, bukan pendapatan pengadilan, dan haram hukumnya masuk ke kantong pribadi. Ini dikembalikan lagi untuk keperluan sidang masyarakat sendiri, seperti ongkos jurusita mengantar surat panggilan, materai, atau biaya pengumuman. Jadi, fasilitas dibiayai negara, pos sidang dibiayai dana titipan secara transparan, murni demi menegakkan keadilan di Kutai Timur. Selanjutnya, karakteristik anggaran di pengadilan agama Sanata itu unik banget dan gak cari untung sama sekali. Kalau kita bedah dokumen DIPA resmi dari Kementerian Keuangan, ada 3 karakteristik utama yang wajib kita ketahui. Yang pertama, anggarannya punya sistem 2 dompet terpisah. Dompet pertama atau DIPA 01 nilainya 4,3 miliar rupiah lebih khusus untuk internal birokrasi seperti gaji pegawai dan perawatan gedung. Sedangkan dompet kedua atau DIPA 04 nilainya 191.560.000 rupiah yang murni dan khusus sifat yang pelayanan hukum masyarakat. Kedua, anggarannya berbasis kinerja. Dari dompet pelayanan yang 191 juta tadi, target outputnya dipatok sangat terukur untuk negara, untuk warga Kutai Timur. Contohnya alokasi dana pos tabung gratis untuk 823 orang, pembebasan biaya perkara untuk 40 warga kurang mampu, hingga anggaran sidang keliling menjemput bola langsung di lapangan. Nah, yang ketiga dan yang terakhir, anggarannya sangat rigid dan diawasi ketat oleh negara, sehingga dijamin transparan dan akuntabel. Jadi semua dikelola efektif demi pelayanan hukum yang prima di Kutai Timur. Bentuk pertanggungjawaban pengadilan agama kota Sanata itu ada laporan realisasi anggaran, terus neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dari data laporan realisasi anggaran, pendapatan PNBP tahun 2025 terrealisasikan sebesar 4.702.300, tapi dalam tabel anggaran tidak terlihat adanya target anggaran, sehingga efektivitas tidak dapat dihitung secara langsung. Dan realisasi belanja mencapai 99,64% dari anggaran yang tersedia, menunjukkan pelaksanaan anggaran yang sangat baik dan tidak terjadi pemborosan maupun pelampauan anggaran. Dan dalam laporan neraca, menunjukkan posisi keuangan pengadilan agama Sanata, total aset yang dikuasai pemerintah sebesar 4.319 sekian, dan pada akhir periode tidak terdapat kewajiban jangka pendek yang harus dibayar, sehingga posisi keuangan relatif baik. Gak ada laporan operasional, di mana laporan menunjukkan informasi tentang kegiatan operasional keuangannya, tapi hanya secara ringkas. Laporan ini tidak merinci seluruh laporan transaksi operasional secara detail per kejadian, tapi menjadi gambaran umum kinerja operasional keuangannya. Perubahan ekuitas, di mana nilai negatif dari surplus defisit laporan operasional menyebabkan ekuitas berkurang, dan juga terdapat koreksi aset sebesar 37.604.522. Ini juga menurunkan ekuitas. Lalu ada faktor transaksi antar entitas yang menyebabkan penambahannya ekuitas. Jadi walaupun terjadi defisit dan koreksi aset, tambahan dari transaksi antar entitas lebih besar, akibatkan ekuitas naik dari 3 miliar 800 sekian menjadi 4 miliar 200 sekian, mengalami selisih sebesar 401.700 sekian.
Yang terakhir ada struktur organisasi pengadilan agama di Sanata. Struktur organisasi menunjukkan pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai di pengadilan agama. Yang paling asas ada ketua pengadilan agama. Ketua adalah pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan di pengadilan. Di bawah ketua ada wakil ketua. Wakil ketua bertugas untuk membantu ketua dalam menjalankan tugasnya dan juga menggantikan ketua apabila saat berhalangan hadir. Selanjutnya ada para hakim. Tugasnya hakim itu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Perkara seperti apa sih? Seperti perceraian, warisan, atau sengketa keluarga Islam yang lain. Dapat panitera dan sekretaris. Perbedaannya apa sih? Jadi panitera itu dia tuh mengurus administrasi seperti mencatat, menyimpan berkas, dan memperlancar proses persidangan. Sedangkan sekretaris dia itu bertanggung jawab untuk mengelola keuangan administrasi seperti kepegawaian dan sarana prasarana kantor. Dan di bawah kepaniteraan dan sekretaris masih banyak bagian-bagian lainnya.